Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak hadirin peserta diskusi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis diskusi kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu tentang takdir. Bapak-bapak sekalian, bahwa takdir bagi kita seorang Muslim ini adalah salah satu rukun iman yang harus kita percayai. Permasalahannya adalah bagaimana kita menyikapi masalah takdir ini. Terhadap takdir ini orang mempunyai sikap bermacam-macam. Ada yang karena takdir ini kemudian seseorang menumpukan segala sesuatu kepada takdir sehingga dia tidak mau berupaya. Memang takdir saya seperti ini. Kemudian ada juga orang yang naudzubillah min dzalik tidak percaya pada takdir dan dia mengingkari takdir itu. Tentu ini tidak kita harapkan, karena ini berarti tidak mengimani dari satu rukun iman yang harus kita percayai. Kemudian ada juga yang orang berupaya tetapi menyadari bahwa pada akhirnya hasil upaya manusia itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan takdir ini juga dalam pertemuan yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Pataudin bahwa apakah kita akan menjadi baik atau buruk itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengikhlaskan sifat fujur maupun ketakwaan, falhamaha fujurha wa taqwaha. Kemudian tinggal bagaimana kita berupaya untuk menjaga ketakwaan yang telah diilhamkan itu, sehingga dapat kita realisasikan, kita berupaya menjadi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana sih kita menyikapi masalah ini, bagaimana kita menyikapi takdir ini sehingga kita tidak menjadi orang yang pasrah, tetapi juga kita yakin akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Begitu kami persilakan kepada Bapak Andi Punoko untuk mengawalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mempunyai 99 nama yang kita rangkum di dalam yang disebut dengan Al-Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Salah satu daripada Asmaul Husna itu adalah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Dua kata itu sebenarnya punya arti yang sama, yang maha kuasa, yang maha menentukan. Dan dua kata itu punya satu asal kata yang sama, yaitu Qadaro. Qadaro itu ada ahli tafsir yang mengatakan artinya memutuskan, mengukur atau menetapkan. Ada juga ahli tafsir diantaranya Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan Qadaro artinya adalah batas akhir dari sesuatu. Jadi kalau kita bicara takdir, maka sebetulnya takdir itu adalah batas akhir dari sesuatu. Allah menakdirkan bahwa alam semesta ini akan kiamat. Maka ketika sudah kiamat, itulah batas akhir daripada dunia ini. Allah menakdirkan seluruh umat manusia akan mati. Dan ketika seorang hamba Allah meninggal dunia, maka sudah sampailah kepada batas akhirnya, sudah sampailah kepada takdirnya bahwa dia meninggal dunia. Dan yang perlu kita ingat bahwa yang namanya, kalau kita percaya bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah, maka ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang pasti. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Di antaranya di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-18. Wa kana amrullahi qadaron maqdur. Maka ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti. Jadi orang hamba Allah, kita semua manusia, tidak mungkin kita bisa melanggar ketetapan Allah.
tidak mungkin kita bisa menolak ketetapan Allah, karena ketetapan Allah itu sudah pasti. Oleh karena itu, inilah yang menjadikan kita semakin bergantung kepada Allah, semakin kita harus berlindung kepada Allah agar diberinya ketetapan yang baik, bukan ketetapan yang jelek. Saya mengimbau kepada majelis ini untuk sangat berhati-hati memahami takdir, karena memang takdir yang mutlak berlaku bagi alam semesta, bahwa alam semesta akan habis, bahwa semua yang hidup akan mati, itu adalah takdir. Bahwa api itu sifatnya membakar, itu adalah ketetapan Allah. Namun bila itu diterapkan atau berkenaan dengan manusia, maka Allah sendiri yang menyatakan bahwa manusia punya pilihan, agar supaya takdir itu adalah menuju kepada takdir yang baik, kepada takdir yang dikehendaki oleh Allah yang baik, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perintah Allah. Kebebasan memilih itu sudah berawal dari ketika manusia diciptakan. Kalau saya boleh mengulang lagi surat Asy-Syams tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu kan Allah sudah menetapkan dua hal. Nah, kemudian tinggal kita memilih. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah yang menyucikannya, wa qad khaba man dasaha, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Dan Allah juga mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah takdir nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi banyak sekali nas-nas dari Allah yang nampaknya bertentangan ini. Di satu sisi Allah adalah Al-Qadar, menetapkan sesuatu di awal kepada semua yang ada di alam semesta ini, tapi di satu sisi Allah memberi keleluasaan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah memilih. Itulah mengapa Allah memberikan kita afidah tadi, pemahaman hati nurani untuk memilih, sehingga kita bisa memilih mana yang kira-kira akan menjadi takdir yang baik bagi kita. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 7 kali Allah menyebut kata qadir. Semua itu ditujukan oleh Allah kepada manusia yang ragu-ragu akan kekuasaannya. Ada 7 ayat yang menyebut qadir. Itu semuanya adalah menyatakan atau dinyatakan kepada manusia untuk menolak keraguan manusia akan kekuasaan Allah. Ada juga kata qadirun, ada qadirin, ada muqtadir, ada muqtadirin. Kebanyakan itu adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Mengenai ini ada 2 aliran. Ada aliran Jabariyah yang mengatakan bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah ketika penciptaan alam semesta ini, termasuk nasib manusia, akhir manusia. Sehingga kalau si A sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa kamu akan masuk neraka, maka masuk neraka lah dia. Kalau ditetapkan bahwa kamu akan masuk surga, maka masuk surga lah dia. Itu aliran Jabariyah. Tetapi kita tidak sepakat dengan ini, karena kalau kita melogikakan itu, tentu ini ada ketidakadilan pada diri Allah, ada kekejaman pada diri Allah. Bagaimana Allah menyuruh kita sholat, bagaimana Allah menyuruh kita beristighfar kalau kita melakukan kejahatan ataupun melakukan dosa, bagaimana Allah menyuruh kita selalu berbuat baik di dunia ini kalau Allah sudah memutuskan kita masuk neraka. Alangkah enaknya para penjahat, para perampok dan sebagainya yang sudah diputuskan masuk surga, maka dia bisa berfoya-foya di dunia ini, toh dia akan masuk surga. Ini tentu ketidakadilan Allah, dan Allah jauh dari ketidakadilan, saya kira. Nah, jadi takdir menurut Qadariyah, takdir itu adalah pengetahuan Allah akan segala sesuatu, apalagi kalau itu menyangkut manusia, pengetahuan Allah. Tapi bukan berarti Allah lah yang menyuruh Anda masuk surga atau neraka. Bukan Allah lah yang menyuruh Anda berbuat jahat atau baik. Bukan Allah lah yang menjadikan Anda husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena kita yang memilih, dan kemudian Allah
telah mengetahui sebelumnya. Itu adalah takdir Allah. Saya kira pengantar dari saya itu, mungkin silakan kalau ada yang mau menanggapi. Silakan Pak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tadi dibuka oleh Bapak pemikiran kita tentang takdir. Kalau kita lihat fenomena sekarang, orang bunuh diri karena himpitan ekonomi, putus cinta, seperti itu. Seakan-akan dia sudah mengkondisikan kalau dengan tidak si itu dia tidak akan hidup bahagia. Maka setiap individu, setiap insan itu bagaimana ia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi kalau ke takdir, binatang pun telah diberikan Allah insting. Bagaimana ia berteduh di saat hujan, bagaimana ia membuat sarang, bagaimana ia mencari mangsanya untuk memberikan makan untuk anaknya. Itu binatang. Kalau dikaitkan dengan kita sebagai manusia, Allah berfirman dalam surat An-Nahl 78, Allah telah memberikan kita pendengaran, memberikan kita penglihatan serta hati agar kita senantiasa bersyukur. Kira-kira itulah kalau kita kaitkan dengan takdir. Jadi takdir jelas kita punya kesempatan. Bagaimana tinggal kita memanfaatkan momen hidup ini untuk bisa meraih yang terbaik. Begitulah menurut pandangan sederhana bagaimana kita melihat takdir itu. Kalau di dalam dunia kita sudah melihat segala sesuatunya dengan gelap mata, tidak lagi ada keyakinan bahwasanya ada tempatnya, ya, ada tempat memintanya Allah. Maka kadang-kadang itulah kita langsung berputus asa, langsung ambil kesimpulan. Kadang-kadang karena kita terlalu, kalau dibilang orangnya cerdas, itu kalau ikut ujian gak lulus-lulus, kan gitu ya. Kita sibuk kali kita menggunakan pemikiran kita yang sangat sederhana ini, kan gitu. Soknya ilmiah, semuanya mau dikaji secara logika, ya kan. Padahal pakai logika sederhana aja pun tidak masuk. Konon lagi mau membicarakan apa yang menjadi haknya Allah. Misalnya, kenapa kita hidupnya sederhana? Misalnya, oh saya sudah ditakdirkan sebagai orang yang sederhana. Padahal bukan itu. Itu hanya startnya saja diberikan Allah kepada kita. Bagaimana kita mengelolanya dengan kesederhanaan itu, dengan rasa syukur itu. Banyak peluang-peluang, banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah yang kadang-kadang dengan pikiran kita tidak terlihat. Tapi dengan hati kita insya Allah melihat akan dapat. Apalagi itu nanti akan menjadikan dianugerahkan Allah, diridai Allah, kita akan dapat. Itulah bagaimana kita menyebutnya sebagai takdir tadi. Tapi kalau kita misalnya terjebak dengan logika kita, ayalah dia itu dikasih apa, dia itu orang kaya, hartanya begini, warisannya begini, macam-macam. Kita pakai pemikiran kita, terjebaklah dengan kita dengan yang kita asumsikan, oh saya ditakdirkan Allah ini hidup miskin. Mungkin itu ya, mungkin secara sederhana pemikirannya. Tapi kaitannya saya yakin kalau membicarakan takdir ini, memang hati itu harus diikutsertakan. Tidak bisa membicarakan takdir hanya berdasarkan logika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang disampaikan oleh Pak Endah adalah ketika kita memahami takdir, itu tidak bisa kita hanya menggunakan logika kita semata-mata, tetapi kita harus menghidupkan hati kita untuk memahami takdir ini. Barangkali ada yang mau menambahkan. Pak Andi, silakan Pak. Jadi mungkin begini, saya bukan menyimpulkan, tetapi yang tinggi, yang jelas bahwa takdir itu adalah salah satu rahasia besar Allah. Jadi lebih baik kita tidak usah terlalu mempertanyakan apakah ini takdir saya apa bukan ya, atau takdir saya nanti kemana. Karena itu adalah merupakan rahasia besar Allah yang kita tidak tahu. Dan saya pikir mengapa Allah merahasiakan takdir di hadapan manusia, itu adalah karena akan jauh lebih banyak hikmah yang diperoleh oleh manusia ketika takdir itu tidak dibuka oleh Allah. Sekarang bayangkan kalau Allah sudah memberitahukan kepada kita, wahai
Sandri, kamu nanti akan masuk neraka ya. Bagaimana kita? Pasti dia tidak akan menjadi orang beriman gitu. Ngapain saya beriman? Jadi rahasia Allah yang justru memang hikmahnya lah. Disitulah hikmahnya mengapa Allah itu menyembunyikan takdir itu. Dan kita tidak usah khawatir mengenai hal itu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Itu pun juga disembunyikan takdir dari beliau. Urusan gaib yang satu ini memang disembunyikan oleh Allah kepada beliau. Ketika ditanyakan masalah kapan hari kiamat, bagaimana takdir itu, Rasulullah mengatakan, la amliku li nafsi naf'am wala daron illa ma sya Allah. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi beliau sendiri tidak tahu takdirnya. Bahkan beliau mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghsartu minal khairi wa ma masani yasu. Kalau seandainya aku mengetahui soal yang gaib seperti itu, tentulah akan aku perbanyak perbuatan baikku dan akan aku hindari untuk ditimpa bahaya. In ana illa nazir wa basyirul liqaumi yu'minun. Aku ini hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah sendiri juga tidak tahu soal takdir itu yang sesungguhnya, maksudnya bagaimana takdir beliau, bagaimana takdir alam semesta ini, itu adalah gaib Allah. Dan memang salah satu kebesaran Allah adalah menyembunyikan takdir, dan itu disembunyikan dari pengetahuan manusia. Itu adalah karena memang Allah begitu luas ilmunya dan hanya diberikan sedikit kepada kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu dianugerahi ilmu dari Allah kecuali sedikit saja. Jadi ini bukan menyimpulkan, tapi saya pikir begitulah kira-kira. Lebih baik kita bicara apa yang harus kita lakukan untuk sesuai dengan kehendak Allah daripada kita menaksir-naksir mau kemana kita nantinya gitu. Saya kira demikian. Ya, jadi intinya adalah yang terpenting adalah kita berupaya dan tidak mempermasalahkan apakah itu takdir kita atau bukan dan sebagainya, tapi kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba, kita mempunyai kewajiban untuk berupaya. Mengenai ketentuannya tetap kita yakin bahwa Allah lah yang akan menentukan semuanya. Masih ada waktu, silakan. Mungkin Pak Daudi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tentang takdir memang merupakan kajian yang sangat mengasihkan. Apalagi memang takdir ini adalah merupakan rukun iman, ya kan Pak? Dulu pernah Jibril mendatangi Nabi kita. Jibril memegang dua pundak Nabi Muhammad SAW, dan Jibril pun menyandarkan lututnya, kedua lututnya di atas lutut Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seraya bertanya kepada Nabi kita mengenai iman, mengenai Islam, dan mengenai ihsan, bahkan sampai masalah hari kiamat. Jadi pada waktu itu secara singkat malaikat menanyakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, ma huwal iman? Ya Muhammad, apakah iman itu? Dijawab Nabi kita, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi, adalah bahwa kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Di dalam hadis
Rasulullah SAW disebutkan yang berbunyi, wa qala Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun ila akhir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Kemudian jadilah dia 40 hari lagi sebagai alaqah, sebagai segumpal daging. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian nutfah tadi berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari pula di rahim ibu. Kemudian 40 hari lagi dia menjadi segumpal daging. Kemudian diutuslah oleh Allah malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi 4 kalimat, lalu Allah pun memerintahkan malaikat untuk menulis tempat perkara terhadap jabang bayi yang di rahim ibunya itu. Bikatbi rizkihi, yang pertama dengan menuliskan rizki orang itu. Wa ajalihi, dan dituliskan pula tentang ajalnya. Wa amalihi, dituliskan pula tentang pekerjaannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah orang itu celaka atau bahagia, sudah dituliskan di dalam rahim ibu kita dulu. Oleh karenanya sebetulnya keimanan kepada takdir ini adalah merupakan hal yang sangat mendasar untuk menjadi kebutuhan hidup kita. Dan iman kepada takdir inilah sebetulnya yang merupakan terminal kehidupan kita. Begitu kita berusaha sekuat tenaga kita, sampailah kita di ujung perjalanan kita ke terminal kehidupan yang apa yang kita dapatkan daripada usaha kita itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, oleh karenanya mari kita meyakini betul bahwa kita semua sudah ada takdir ataupun ketentuan tentang baik dan buruknya kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebetulnya menjalani kehidupan ini adalah menuju takdir kita yang sebenarnya. Andaikanlah seseorang itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dia termasuk penghuni surga, maka memang di dunia sudah kelihatan pekerjaannya memang yang rajin ibadah, ya kan Pak, yang dia memang di masjid betah, ya kan Pak. Karena ada orang nggak betah di masjid, ya Pak. Tapi kalau sudah ahli-ahli surga itu memang dia betahnya itu di masjid, Pak. Tapi kalau memang orang itu takdirnya ke neraka, memang sudah kelihatan pula pegawainya di dunia ini, iya kan Pak. Sudah kelihatan. Untuk sholat aja berat, ya kan Pak. Berat, ya. Disuruh berinfak, ya mencari uang yang paling kecil dan paling lusuh, iya kan Pak. Iya. Jadi memang kira-kira seperti itu ya Pak. Jadi memang intinya seperti dikatakan tadi oleh Bapak Haji Andi Ponoko bahwa memang takdir itulah yang merupakan rahasia yang lapangannya adalah lapangan keimanan yang tidak perlu dijelajah oleh pikiran kita terlalu jauh. Justru tadi dikatakan beliau
demi kemaslahatan lah, untuk kebaikan kita manusia lah Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan takdir itu. Andaikan takdir itu dibuka, maka statis dan serba putus asalah manusia dalam kehidupan ini. Barangkali itu sedikit tambahan. Ya, jadi mungkin sebelum kita akhiri ada sedikit pesan lahat ya. Ini usini wa usikum, mewasiatkan pada diri saya dan diri kita semua bahwa janganlah kita selalu gampang bilang ini takdir saya gitu. Saya tiba-tiba di antara kita beristri lagi gitu. Wah, kamu tadi istri 2, iya takdir saya gitu. Gampang betul ngomong takdir. Jadi pencuri ngomong ini takdir saya. Sudah, jangan sebab tadi kita kembali kepada awal tadi bahwa takdir itu adalah berasal dari qadaro yang maknawiyahnya itu adalah bahwa akhir dari sesuatu. Jadi kalau belum berakhir jangan bilang itu takdir. Ya, ini sudah berakhir Pak, sudah jadi 2 istri saya. Takdirnya ya memang betul, memang itu takdirnya. Tetapi sebagaimana Umar bin Khattab selalu dalam kehidupannya itu mencari takdir yang baru. Ini ada satu cerita tentang Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab akan datang kepada satu wilayah negeri yang merupakan masih dalam kekhalifahan beliau, kemudian diberitakan oleh seseorang yang mengatakan bahwa di wilayah itu sedang berjangkit penyakit yang mewabah. Padahal beliau sudah siap-siap untuk datang ke sana. Terus kemudian beliau membatalkan pergi ke wilayah tersebut supaya beliau dan para rombongannya tidak kejangkitan penyakit itu. Maka datanglah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kalau begitu Anda mengingkari takdir?" "Oh tidak, saya tidak mengingkari takdir. Saya pergi dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya." Nah, itulah dia. Jadi artinya beliau sendiri tetap berupaya. Kalau bilang nggak terus nekat, kalau takdir saya belum meninggal kan saya kesana nggak kena penyakit. Ya nggak bisa begitu. Kalau misalnya kita naik ke sebuah menara tinggi, kemudian kita ngomong kalau belum takdir saya belum mati terjun, ya mati kita. Jadi artinya marilah kita tidak mempermudah takdir itu dengan atau mengexcuse diri kita itu dengan sudah ini takdir Allah jadi beginilah saya, tidak. Jadi tetap kita berupaya dan itu Allah sudah jelas nasnya tadi agar kita tetap berupaya. Saya kira demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Jadi sudah panjang lebar kita bahas mengenai takdir. Jadi kalau kita kesimpulkan adalah bahwa takdir itu adalah pengetahuan Allah yang kita tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya, dan itu di luar jangkauan kita. Karenanya bagi kita adalah bagaimana kita berbuat sebaik mungkin sehingga Allah akan memberikan takdir yang baik bagi kita. Kalau kita kaitkan dengan ayat dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang akan mengubahnya. Artinya bahwa memang ada takdir yang mutlak yang disampaikan oleh Pak Fatauddin, itu sudah tidak bisa diubah lagi, tapi ada juga peluang dari Allah untuk kita berupaya memperbaiki diri kita sehingga kita mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kita adalah jangan kita mudah menjadikan takdir sebagai justifikasi terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Demikian, terima kasih, kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.